Filmnya tuh sangat memberikan edukasi banget, dimana film ini menceritakan seorang anak penyandang disabilitas yang bernama Tegar yang mempunyai keluarga yang bisa dibilang broken home, dimana ibu Tegar ini sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak begitu memperhatikan si Tegar ini. Serta Tegar ini tidak mempunyai seorang ayah, di mana ayahnya meninggal dunia, dan Tegar ini sangat disayangi serta begitu diperhatikan oleh kakeknya yang bernama Pak Budi. Di mana Tegar ini merupakan seorang anak yang gigih serta pantang menyerah dalam mencapai impiannya untuk bisa sekolah dalam meraih masa depannya. Ibu Tegar ini selalu mengekang Tegar untuk tidak boleh keluar rumah karena ibunya takut Tegar ini kenapa-napa serta takut akan pandangan orang lain di lingkungan rumahnya. Menurut saya, konstruk psikologi positif yang terdapat pada film Tegar tersebut adalah yang pertama yaitu positif respon tulus, dan yang kedua yaitu tentang gratitude atau rasa bersyukur. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai tentang positif respon tulus. Nah, positif respon tulus ini di mana Tegar ini mempunyai seorang kakek yang begitu perhatian kepadanya yang bernama Pak Budi. Akan tetapi setelah Pak Budi meninggal dunia, Tegar merasa sangat kehilangan akan sosok kakeknya tersebut. Akan tetapi Tegar ini tetap bangkit dan tidak putus asa dalam larut dalam kesedihannya untuk mencapai cita-citanya, yaitu untuk bisa bersekolah seperti anak biasanya. Nah, selain itu guys, dari film ini juga terdapat yang kedua yaitu rasa bersyukur. Nah, rasa bersyukur ini yaitu Tegar ini merupakan seorang anak penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan serta hanya mempunyai satu kaki. Nah, dengan keadaannya tersebut, dia tidak begitu pantang menyerah dan dia masih bersyukur. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam keadaan si Tegar ini yang dengan begitu kekurangannya, dia tetap masih bersyukur dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan terutama terkait dengan dia bisa sekolah dengan umurnya yang ke-10 tahun. Nah, jika kita kaitkan dengan psikologi positif yaitu tentang gratitude atau kesyukuran, yaitu maka jangan kita begitu mudah putus asa serta pantang menyerah dengan kondisi kita yang seperti ini, akan tetapi kita lebih bisa bersyukur dan lebih bisa untuk mencapai kesuksesan dan apa yang kita impikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi menurut saya sendiri ada dua konstruk yang terdapat di dalam film Tegar. Yang pertama itu ada resiliensi atau ketahanan diri. Nah, resiliensi ini menjadi salah satu tema utama dalam film Tegar. Mengapa demikian? Karena dalam film Tegar ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fisik karena disabilitas, kehilangan kakek yaitu figur terpenting dalam hidupnya, hingga perlakuan diskriminatif di sekolah. Namun, ia tetap mampu bangkit dan beradaptasi dengan situasi sulit. Contohnya itu seperti ketika kakeknya meninggal, Tegar tidak membiarkan kesedihan itu melumpuhkannya. Ia tetap melanjutkan perjuangannya untuk bersekolah dan mandiri meski harus menghadapi rasa kehilangan dan hambatan dari ibunya. Lalu, apa kaitannya dengan psikologi positif? Nah, resiliensi ini kan merupakan kemampuan untuk tidak hanya bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga tumbuh dari pengalaman tersebut. Nah, Tegar menunjukkan bahwa dengan dukungan dan tekad, seseorang itu dapat mengatasi tantangan besar dalam hidup. Konstruk psikologi positif yang kedua itu ada hope dan optimis, atau harapan dan optimis. Nah, jadi harapan adalah salah satu kekuatan besar yang mendorong Tegar untuk terus berjuang. Dalam filmnya itu, meski ibunya melarang keluar rumah, ia tidak pernah kehilangan harapannya untuk hidup seperti anak-anak lainnya, seperti bersekolah, berteman, dan mandiri. Nah, harapan inilah yang membuatnya terus mencoba meski menghadapi banyak hambatan. Contohnya itu seperti ketika Tegar masuk sekolah untuk pertama kalinya, Tegar tetap optimis bahwa ia bisa diterima meski awalnya itu ia mendapat ejekan dari teman-temannya. Nah, optimisnya itu terbukti benar karena pada akhirnya Tegar berhasil menjalin hubungan baik dengan teman-temannya. Lalu apa kaitannya dengan psikologi positif?
Harapan dan optimis adalah landasan utama untuk bertahan dalam tantangan. Film ini menunjukkan bahwa sikap optimis bisa membawa perubahan positif, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak menguntungkan. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kalau menurut aku, konstruk dalam psikologi positif itu yaitu ada goal setting, di mana penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini menjadi motivasi utama dalam hidup si Tegar ini. Nah, dalam film itu Tegar ini memiliki tujuan yang jelas, bersekolah dan hidup yang mandiri. Nah, ia juga merencanakan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuannya tersebut, seperti melawan rasa takut terhadap dunia luar dan membangun hubungan baru dengan teman-teman di sekolahnya. Nah, contohnya itu, meski awal ibunya nih menentang si Tegar ini untuk bersekolah, Tegar ini tetap teguh untuk pada tujuannya. Dari dukungan Pak Budi, membantu untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai impian Tegar tersebut. Nah, lalu kaitannya dengan psikologi positif itu apa sih? Nah, jadi dalam psikologi positifnya itu bisa kita menetapkan tujuannya itu memberikan individu arah dan motivasi untuk bertindak. Tegar ini menunjukkan bahwa dengan tujuan yang jelas, seseorang bisa menghambati hambatan tersebut itu seperti Tegar tadi. Menurut aku, film Tegar ini berkaitan dengan konstruk psikologi positif yaitu meaningfulness. Pada film tersebut, si Tegar ini berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia. Ia ingin hidup seperti anak-anak yang lain. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk membuktikan bahwa disabilitas bukanlah batasan. Mimpi-mimpinya menjadi sumber makna hidup yang membimbing setiap langkahnya. Contohnya, ketika ia berhasil masuk sekolah, lalu mendapatkan teman dan diterima di komunitas, ia menemukan makna hidup baru dalam hidupnya. Ia bukan hanya seorang anak dengan keterbatasan, melainkan juga seorang anak yang lebih berharga. Kaitannya dengan psikologi positif yaitu menemukan makna dalam hidup, membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan tujuannya. Bagi Tegar, makna hidupnya adalah membuktikan bahwa ia mampu menjalani kehidupan dengan keberanian dan rasa percaya diri atas keterbatasannya tersebut. Film Tegar ini juga berkaitan dengan konstruk psikologi positif yaitu happiness and subjective well-being. Pada film tersebut, Tegar merasa bahagia saat ia mulai diterima di sekolah, memiliki teman, dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Kebahagiaannya berasal dari rasa diterima dan kesempatan untuk menunjukkan potensinya. Contohnya, pada akhir cerita, ketika ia berhasil menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan diterima pada komunitasnya, Tegar menemukan kebahagiaan sejati meski hidupnya penuh tantangan. Nah, kaitannya dengan psikologi positif yaitu psikologi positif ini menekankan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari pengalaman yang bermakna dan hubungan yang mendukung. Tegar adalah contoh nyata bahwa kesejahteraan subjektif tidak bergantung pada fisik, tetapi bagaimana seseorang melihat dan merespon hidup mereka. Kesimpulan dari film Tegar ini menggambarkan beberapa konsep utama dalam psikologi positif seperti resiliensi, harapan, makna hidup, rasa syukur, kebahagiaan, dan penetapan tujuan. Melalui kisahnya Tegar ini menunjukkan kita tuh tidak boleh walaupun keterbatasan fisik tidak harus menjadi hambatan untuk hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan. Menginspirasi kita untuk fokus pada kekuatan batin, hubungan positif, dan tujuan hidup dalam membangun kesejahteraan psikologis. Terima kasih. See you.